Shalom saudara dikasihi oleh Tuhan. Selamat bertemu kembali dengan saya, Pastor Nenga Yusak. Saya bersyukur dan bersukacita bisa hadir di tengah-tengah saudara dalam renungan Words of Wisdom. Saudara, saat ini renungan berjudul Bebas dari Kecewa atau kekecewaan. Saudara, apa sih yang membuat orang bisa kecewa? Yaitu karena apa yang terjadi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Atau dalam Kamus Bahasa Indonesia, kecewa, merasa atau perasaan tidak senang atau tidak puas karena tak sampai atau tak tercapai harapannya, keinginannya, dugaannya, dan sebagainya. Nah, saudara dikasih Tuhan, mengapa orang bisa kecewa kepada Tuhan khususnya? Itu yang pertama, karena doa-doanya tidak terkabulkan. Orang bisa menjadi kecewa. Atau Tuhan seolah-olah gagal memenuhi harapannya. Harapan ingin sembuh. Atau berdoa supaya sembuh, tapi tidak disembuhkan. Doa supaya diberkati Tuhan, tapi tidak juga atau belum diberkati. Sering membuat orang kecewa. Konsep yang salah tentang Tuhan juga bisa membuat orang bisa menjadi kecewa. Karena dia menganggap Tuhan bukan sebagai Tuhan yang berdaulat penuh, tapi Tuhan yang bisa diatur. Dan ketika dia tidak bisa mengatur Tuhan, dia menjadi kecewa. Melihat kehidupan orang fasik yang lebih mujur, lebih maju, lebih baik, lebih diberkati. Seperti pemazmur dalam Mazmur 73. Dia menceritakan di situ, dia nyaris tergelincir ketika melihat orang-orang fasik, hidup mereka nyaman, hidup mereka diberkati, hidup mereka tidak mengalami kesusahan manusia gemuk-gemuk mereka. Sehingga pemazmur nyaris saja ia kecewa. Nah, saudara dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita tidak kecewa kepada Tuhan? Pertama, ingatlah kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah saudara alami. Kalau saudara belum menerima apa yang saudara minta, jangan kecewa. Ingat, belajar mengingat berkat-berkat Tuhan yang sudah saudara terima dari Tuhan. Percaya, Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam hidupmu. Kalaupun engkau belum menerima apa yang kau minta, atau harapanmu tidak sesuai dengan kenyataan, jangan kecewa. Percaya, belajar percaya bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Miliki konsep yang benar tentang Tuhan. Dan pegang pengajaran yang benar sebagai anak-anak Tuhan. Lukas 7 ayat 23. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kalau saudara tidak kecewa kepada Tuhan, Tuhan berkata, berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Kiranya saudara tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Sebab kalau engkau kecewa kepada Tuhan, akibatnya akan fatal. Tapi ketika engkau tidak kecewa, kata Tuhan, berbahagialah, diberkatilah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku, kata Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tetap semangat dan sehat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengar firman-Mu. Berkati setiap kami yang telah mendengar firman Tuhan, anak-anak-Mu yang telah mendengar firman Tuhan. Dan tolong kami Tuhan, supaya kami tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Karena kami tahu apapun yang terjadi dalam hidup kami, atau kami tahu
Sekalipun harapan-harapan kami belum terwujud, itu karena Tuhan mempunyai rancangan yang lebih indah dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.